Lagi santai, lagi makan. Nih melihat ada Egy Sujana lagi ngamuk kayak kesurupan. Dia kutuk seluruh hakim di Mahkamah Konstitusi dan PN Jakarta. Setelah gagal di Mahkamah Konstitusi urusan pemenangan Anies Rashid Baswedan, semua permintaannya ditolak oleh Hakim MK. Sekarang dia kembali ke habitatnya, mempersoalkan ijazah Pak Jokowi. Dia ngamuk-ngamuk. Allah akan membinasakan seluruh hakim dan para lawyer pengacaranya, baik di Mahkamah Konstitusi ataupun di PN. Goblok. Satu saja, saya hanya ingin mentertawakan, dan kalian harus ikut mentertawakan mereka yang selalu mengklaim atas nama rakyat dan merasa paling suci mewakili Tuhan. Tolol. Kita cek nih. Ini bukti yang namanya peradilan sesat. Dwaling rechterlijk gitu ya, ada namanya peradilan sesat. Ini bukti peradilan sesat. Kemudian tadi dinyatakan ada diktum yang menyatakan bahwa peradilan atau pengadilan tidak berwenang atau disebut berbasis kompetensi absolut tanpa alasan hukum yang akan kita uji juga. Jadi artinya bahwa pilihan berikut yang bisa kita lakukan atau kita usulkan sebagai prinsipal ke kuasa hukum, banding, gitu kan, banding, karena itu adalah upaya hukum, dia diuji lebih tinggi lagi. Yang kedua, atas peradilan sesat, maka bisa saja Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat beserta para hakim kita adukan ke Mahkamah Agung. Itu juga bisa dijadikan komisi yudisial. Itu bisa kita lakukan. Jadi mungkin nanti dipertimbangkan oleh kuasa hukum bersama prinsipal tentang itu. Dan yang ketiga, tentu saja kita akan melakukan upaya-upaya yang lain yang jelas bahwa soal ijazah palsu ini tidak membuat prinsipal maupun kuasa hukum menyerah, tidak. Itu kita akan terus berjuang karena ini menyangkut hak rakyat, hak masyarakat, hak publik untuk tahu presidennya punya ijazah enggak, dan ijazah yang dipunyai kalaupun ada asli atau enggak. Ini adalah satu hak dari masyarakat, hak rakyat, dan kita berjuang untuk memperjuangkan hak rakyat itu, bukan sembarang ngadu-ngadu, bukan sembarang lapor-lapor, bukan sembarang masuk-masuk ke ruang-ruang pengadilan, bukan. Ini adalah untuk memperjuangkan hak rakyat supaya tahu yang presidennya itu punya ijazah enggak. Dan ijazah kalau dipunyai asli atau enggak. Masa yang begitu aja nggak ngerti? Gitu. Masa yang begitu aja nggak paham? Kalau mau apa lagi? Memang dia sembunyikan itu. Jadi pengadilan jalanan yang berwenang. Pengadilan apa yang harus berwenang sekarang? Mau pengadilan rakyat? Pengadilan jalanan? Pengadilan yang kemudian merupakan gerakan-gerakan rakyat, masyarakat. People power. Kalau terjadi people power salah sendiri. Hukum tidak menyelesaikan. Keputusan saya sebagai ketua umum dari tim pembela ulama dan aktivis. Nah, kita ini sekarang lagi bela para aktivis tadi. Yang dari UI, prinsipal juga Pak Taufik, Rijal Fadila, ada lagi Muslim Arbi, ada lagi Bambang Tri, ada lagi Hatta Taliwang. Nah, tahun 2022 kita dicatatkan sama, tapi lebih sadis waktu yang pertama itu. Sidang sudah dijanjikan jam 1, jam 12.45 udah diputus. Kita tidak berwenang katanya pengadilan. Ini kan sadis, kita nggak ada di sidang, diputus. Terus kita nyatakan banding, nggak diproses. Nah, maka kalau gitu, sekarang ngapain kita banding lagi, nggak diproses lagi. Nah, jadi sekarang yang ketiga ini, yang kedua kita dinyatakan juga sekarang tidak berwenang. Nah, yang ketiga kita akan lakukan lagi baru. Tentu harapannya hakimnya yang baru, yang masih betul-betul imannya kuat, yang nggak terpengaruh. Yang sekarang yang hadir udah pada mati, mudah-mudahan mati semuanya itu.
Ya, boleh doain jahat, boleh. Dalil saya surat Yunus ayat 88. Nabi Musa mendoakan Fir'aun binasa. Saya doakan para hakimnya tadi itu yang ngatur semuanya, pengacaranya dibinasakan oleh Allah. Amin semuanya. Amin semuanya. Sekali lagi, para hakimnya, baik yang di Mahkamah Konstitusi maupun yang di PN Jakarta Pusat dan para pengacaranya yang membela kezaliman itu dibinasakan oleh Allah. Kurang keras, dibinasakan oleh Allah. Dibinasakan oleh Allah. Insya Allah doa orang-orang yang terzalimi dikabulkan. Cuma masalahnya waktunya lambat atau cepat, itu bukan hak kita. Itu udah kewenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi doa kita, permintaan kita, insya Allah nggak ada yang ditolak. Hanya waktu cepat atau lambat. Itulah kesabaran, itulah keikhlasan kita dalam berjuang. Seperti kata Rizal tadi, jangan lemah, jangan menyerah. Kita gugat balik. Di samping itu, sebelum itu, saya akan datangin komisi yudisial. Para hakim di komisi yudisial yang juga memeriksa hakim. Kalau kalian main-main juga, kalian ini udah jelas melanggar kode etik hakim. Hakim tidak jujur, hakim tidak benar, hakim tidak profesional, hakim tidak disiplin. Itulah kode etik hakim. Kalau kalian bela juga, kau juga dibinasakan oleh Allah. KY dengar, walaupun banyak teman saya di situ. Kalian adalah pecundang, pengkhianat rakyat. Ya, oleh karena itulah juga Mahkamah Agung, badan pengawasannya, membiarkan ini juga semoga cepat dibinasakan oleh Allah. Sehingga nanti gugatan kita yang baru, hakimnya udah pada beriman yang baik, yang sadar, sehingga betul lah bisa diputuskan. Jokowi memang nggak punya ijazah. Kalau punya, Otto, saya tantang kau, Otto, sama-sama lawyer kita. Tantang kau, datang, mana tunjukkan ijazah? Tunjukkan. Kau sudah janji. Kau sudah janji. Kalau enggak, kau memberi keterangan palsu di sidang. Aku laporkan 7 tahun sanksi buat kau nanti. Otto, jangan belagu kau, maju sini. Ya, tunjukkan itu ijazah Pak aslinya Jokowi. Jangan bikin rakyat susah. Oke. Jangan salahkan bila terjadi pengadilan jalanan. Jangan salahkan bila terjadi pengadilan rakyat. People power. Dari dulu mereka mengatakan people power. Saya sebetulnya pengen tahu. Coba lakukan people power. Berapa orang yang akan ikut berjuang di barisan kalian? Berapa orang? Saya yakin gak bakalan banyak, saudara. Mereka hanya ngeklaim atas nama rakyat. Gak bakalan banyak yang ikut di barisan mereka, nggak bakalan banyak. Dan yang paling goblok itu si Egy Sujana, dia atur-atur Tuhan. Saya yakin doa seorang yang terzalimi akan dikabulkan. Mereka, para hakim, itu akan dibinasakan dengan para lawyernya, para pengacaranya. Otto Hasibuan, saya tantang Anda. Gila, Pak Jokowi udah mau beres, ijazahnya mau diungkit. Dari dulu mereka mempersoalkan ijazah Pak Jokowi, belum juga beres. Dan sekarang tinggal berapa bulan lagi Pak Jokowi, masih aja kegilaannya diteruskan. Sudah nggak punya hati nurani mereka, sudah sangat kurang ajar mereka. Dan catat satu, mereka itu adalah ideolog HTI. Satu kali lagi saya katakan, ya, si Rizal Fadilah itu adalah ideolog HTI. Ideolog HTI, saudara. Dia beberapa kali mengafirmasi gerakan-gerakan HTI. Dan mereka semua berkumpul di mendukung Anies Rashid Baswedan. Jadi mereka itu hanya ingin rusuh aja, ingin membuat kekacauan aja udah. Dan kita sebagai masyarakat wajib mengkantar mereka. Saya sebagai masyarakat nggak mau diklaim-klaim. Ya, maka saya selalu mengkantor ucapan buruk mereka, doa busuk mereka. Mau menyamakan Egy dengan Nabi Musa? Siapa Egy yang mendoakan buruk binasa Fir'aun? Siapa Egy Sujana? Siapa sih dia? Merasa paling suci. Kan gila, orang yang merasa paling suci
itu sejatinya dia adalah orang yang sangat kotor, saudara. Itu kita harus paham. Satu kali lagi, orang yang merasa paling suci itu adalah mengkonfirmasi bahwa orang tersebut orang yang paling kotor. Kan dia mau disejajarkan dengan Nabi Musa. Merasa suci kan? Nah, faktanya sejatinya dia orang paling kotor tuh. Udah, jangan dibatalkan. Itu fakta. Kelihatan kok orang yang kayak gitu masa orang suci. Ucapan-ucapannya sangat buruk, brutal sekali. Mengatur-atur Tuhan seenaknya. Kata Tuhan itu, siapa lu? Seenaknya ngatur gua. Makanya selalu setiap yang mereka dukung adalah kalah. Itu takdir Allah, karena tidak mau diklaim-klaim, diatur-atur oleh manusia yang sejatinya adalah hambanya. Maka itu namanya ketidaksopanan seorang hamba kepada Robnya. Ketidaksopanan seorang hamba kepada Robnya. Gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.